Selamat datang di channel X Motorride, channel yang membahas tentang seputar otomotif roda 2. Kali ini admin akan membahas tentang bor kali stroke atau diameter kali langkah piston, yang tentunya akan menentukan karakteristik dari motor kalian saat ini, apakah overbore, apakah overstroke, atau bahkan near square. Tapi admin sarankan sebelumnya kalian menonton atau memahami video tentang perbedaan power atau tenaga dan torsi, kemudian video tentang perbedaan mesin SOHC dan DOHC, karena ketiga konten ini saling berhubungan. Untuk piston ini atau dikenal dengan seher adalah satu komponen atau elemen dari mesin yang sangat penting keberadaannya, karena fungsinya mengkonversi atau merubah input berupa campuran udara dan bahan bakar menjadi output berupa tenaga atau daya mekanis dan sisa pembakaran. Dari bentuknya, piston ini bulat, silinder atau gepeng yang mengisi blok silinder dari mesin. Seher atau piston ini terhubung dengan truk as ya atau crankshaft dengan perantara ring seher atau connecting rod. Si kruk as ini atau crankshaft ini gerakannya memutar dan kemudian akan menggerakkan piston turun dan naik. Gerakan turun dan naiknya piston ini mempunyai fungsi untuk menghisap bahan bakar dan campuran udara. Kemudian campuran bahan bakar dan udara tadi dikompresi lalu diledakkan dengan bantuan busi sehingga menghasilkan energi mekanis dan sisa pembakaran. Yang terakhir, sisa pembakaran ini didorong keluar melalui saluran exhaust manifold. Dan yang akan admin bahas terfokus pada piston dan langkah gerakan turun naiknya. Jika bor adalah ukuran diameter dari piston atau seher, maka stroke adalah berapa panjang langkahnya dari gerakan turun naik tadi. Berarti untuk stroke ini berhubungan dengan ring seher atau connecting rod. Perbedaan atau perbandingan dari keduanya, ya bor kali stroke tadi atau diameter ke langkahnya tadi, akan mempengaruhi bentuk dari blok silinder mesin. Ada yang kecil cenderung memanjang jika stroke-nya lebih panjang, ada yang besar lebih pendek jika bornya yang lebih besar, meskipun berada di kelas cc yang sama atau kubikasi mesin yang sama. Karena besarnya kubikasi mesin atau cc adalah hasil perkalian atau penjumlahan antara bor kali stroke piston ini, dan rumus untuk menghitungnya adalah 0,785 dikali D kuadrat dikali L, di mana D adalah diameter piston atau bor dan L adalah langkahnya atau stroke. Untuk contoh perhitungannya, admin ambil contoh dari MT15 dengan perbandingan diameter kali langkahnya adalah 58 mm atau mm dikali 58,7 mm. Maka besarnya cc atau kubikasi mesin dari MT15 adalah 0,785 dikali 58 kuadrat dikali 58,7, dan hasil yang didapatkannya adalah 155,011 cc dan bisa dibulatkan menjadi 155 cc. Sebelum admin membahas tentang overbore, overstroke, dan near square, kita pahami dulu konsepnya. Jika bor atau sehernya semakin besar, maka otomatis blok silindernya juga akan besar. Jadi akan mampu atau lebih bisa menampung lebih banyak campuran udara dan bahan bakar. Dan semakin besar campuran udara dan bahan bakar ini akan berpengaruh ke tenaga atau power dari motor. Lalu mengenai stroke atau panjang dari langkah piston, ini berhubungan dengan perputaran. Jika lebih panjang, otomatis berputarnya akan semakin lama untuk kembali lagi ke titik nol, tapi lebih enteng pada daya atau torsi yang dikeluarkan. Sebagai contoh, kunci pas yang lebih panjang cenderung akan lebih memudahkan kalian untuk memutar atau membuka baut yang terkunci. Tapi jika sudah terbuka kunciannya, maka lebih mudah menggunakan kunci pas yang pendek karena akan lebih cepat memutarnya. Mengenai konsep ini jelaskan lebih terperinci di website kami xmotorride.com. Silahkan kalian kunjungi dan baca di sana. Konfigurasi mesin yang pertama adalah overbore. Overbore adalah bornya yang terlalu over atau melebihi dari panjang langkah turun naiknya piston. Mesin dengan konfigurasi overbore ini mempunyai karakter overpower di tenaga puncaknya atau di putaran atasnya, dari RPM menengah ke RPM puncaknya. Tapi mesin ini mempunyai kekurangan di putaran bawahnya atau torsinya yang cenderung boyo, lemot, berat. Ya begitulah kurang lebih. Mesin overbore ini sangat cocok digunakan untuk motor yang memiliki performa tinggi, umumnya digunakan oleh sport bike. Dan jenis mesin ini juga yang paling masuk akal ya untuk digunakan pada ajang kompetitif, misalnya untuk balapan.
Mesin ini memang mempunyai masalah pada torsinya atau putaran bawahnya, tapi pada ajang kompetitif atau balapan, hal itu bisa diatasi. Karena umumnya pembalap atau rider akan menggantung gas tinggi-tinggi sebelum start dengan maksud untuk mencapai RPM torsi puncaknya. Jadi ketika memulai balapan, maka motor overbore ini akan melesat. Tapi itu di balapan, bukan di sehari-hari, karena tidak mungkin menggantung RPM tinggi-tinggi untuk pemakaian sehari-hari. Mesin overbore ini mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah tenaganya besar dan melimpah di putaran atas. Diameter seher atau piston lebih besar atau lebar. Dengan demikian sangat memungkinkan memasangkan klep, katup atau valve yang ukurannya lebih besar juga. Ya, klep atau katup ini kan berfungsi sebagai pintu masuknya BBM dan campuran udara. Sedangkan untuk tenaga atau power yang besar dibutuhkan asupan yang melimpah. Dengan demikian, kemampuan memasukkan bahan bakar yang melimpah akan berdampak positif pada tenaga yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua, putaran mesin atau RPM-nya sangat tinggi. Begini, jarak langkah piston yang pendek menyebabkan putaran mesin lebih cepat tiap satu putarannya, atau untuk kembali ke titik awal berputarnya. Dengan besaran daya yang sama, misalnya dengan mesin overstroke, tentu saja akan lebih banyak menghasilkan putaran. Bisalah kalian buktikan dengan membandingkan antara roda ring 13 dibandingkan ring 17. Manakah yang akan cepat kembali ke posisi awalnya ketika berputar? Pastinya ring 13. Nah, si RPM ini atau putaran mesin ini sangat penting pada balapan atau ajang kompetitif, karena RPM sendiri merupakan salah satu unsur atau elemen perhitungan dari kecepatan puncak, maksudnya top speed. Selain elemen lainnya, misalnya rasio reduksi total gear atau gigi dan diameter efektif roda. Karena kecepatan puncak atau top speed ini bisa dihitung menggunakan rumus V sama dengan 60 kali 3,14 kali D kali N dibagi 1000 dikali I, di mana V adalah kecepatan puncak, D adalah diameter efektif roda, N adalah putaran mesin atau RPM, dan I adalah total reduksi gear. Jadi jika RPM-nya tinggi, pasti kecepatan puncaknya akan diraih lebih tinggi juga. Lalu kelebihan yang ketiga adalah getaran mesin terasa halus. Mesin yang cenderung halus di mesin overbore disebabkan oleh gerakan piston atau struktur naik tadi yang cenderung pendek. Jadinya gesekan antara piston dan dinding lubang silinder lebih minim jika dibandingkan overstroke. Ya, pada ujung-ujungnya mesin akan terasa lebih halus. Itu tadi beberapa kelebihannya. Sekarang admin akan jelaskan kekurangan dari mesin overbore ini. Yang pertama adalah konsumsi BBM-nya terbilang boros. Pokoknya begini, dari meraih torsi puncak, lalu putaran RPM, serta besarnya katup dan karakternya di kecepatan tinggi. Nah, semua itu membutuhkan BBM yang melimpah. Pokoknya apapun mengenai kinerja mesin overbore membutuhkan asupan bahan bakar dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk kekurangan yang kedua ada di permasalahan stop and go. Nah, ini tidak seperti mesin overstroke yang unggul di putaran bawah. Maka jika digunakan untuk keseharian di perkotaan yang jalannya padat, juga banyak stopannya, overbore ini akan mengalami sedikit masalah. Bisa sih dia mengimbangi overstroke, bahkan mengunggalinya hanya jika RPM mesinnya tinggi. Yang jadi pertanyaan, apakah kalian bisa selalu menggantung gas agar RPM-nya meraung ke kebutuhan tenaga dan torsi puncaknya? Yang pastinya itu akan terasa geli dan bising, dan tentunya akan mengganggu kenyamanan orang lain atau pengendara lainnya. Kekurangan yang ketiga adalah permasalahan di tanjakan atau untuk menaklukkan tanjakan. Mesin overbore ini karakternya unggul di putaran atas dan lemah di putaran bawah atau torsinya. Sedangkan torsi itu adalah kemampuan dari motor untuk bergerak dari posisi diam, juga mengangkut bebannya. Untuk menghadapi tanjakan tentu saja bukan urusan dari power atau tenaga, tapi urusan dari torsi. Karena torsinya kurang baik, maka akan bermasalah di tanjakan. Admin tidak bilang bahwa mesin overbore ini tidak bisa menanjak. Bisa dia nanjak, tapi akan kesulitan dan mudah untuk disalip oleh motor yang bermesin overstroke.
Kemudian karakter dari mesin yang berkonfigurasi overstroke. Overstroke ini berarti perbandingan ukuran panjang langkahnya melebihi diameter dari pistonnya. Jenis konfigurasi silinder ini diciptakan untuk efisiensi bahan bakar. Langkah pistonnya lebih panjang, menghasilkan daya mekanis dari proses pembakaran mesin yang lebih ringan. Jadi dengan takaran campuran BBM atau bahan bakar yang sama, maka torsi yang dihasilkan akan lebih besar jika dibandingkan dengan mesin overbore. Mesin overstroke ini memiliki beberapa kelebihan. Di antara yang pertama adalah torsi puncak bisa diraih pada RPM lebih rendah. Begini, kalian jangan terheran-heran atau bengong jika melihat motor overstroke ini jago selap-selip di jalanan padat. Bahkan setelah lampu hijau menyala, motornya langsung ngacir. Betot gas sedikit saja serasa kejambak. Hal ini diakibatkan dari karakternya yang memang enteng mencapai torsi puncaknya tanpa harus bejek gas cukup dalam. Kelebihan yang kedua adalah mumpuni untuk menaklukkan tanjakan. Karena karakteristik dari overstroke ini memang sangat baik di torsi dan kecepatannya untuk meraih torsi puncaknya, maka tanjakan seperti apapun dan rintangan seperti apapun akan mudah ditaklukkan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah konsumsi BBM yang irit. Maksudnya begini, mesin overstroke ini tidak memerlukan daya yang besar untuk mulai melaju dari posisi diam. Nah, karena tidak membutuhkan daya yang besar, secara otomatis tidak memerlukan RPM yang tinggi. Tidak membutuhkan RPM yang tinggi berarti tidak membutuhkan asupan BBM yang lebih banyak. Jadi bagaimana pendapat kalian? Berarti motor yang bermesin overstroke ini memang kandidat terbaik untuk dipilih sebagai motor harian. Jika memiliki kelebihan, berarti overstroke ini juga mempunyai kekurangan. Di antaranya yang pertama ya, susah diajak lari, loyo di tenaga atasnya. Karakter motor ini memang jelek di putaran atas. Misalnya kalian berharap dengan membetot gas dalam-dalam akan semakin kencang larinya. Ternyata itu tidak terjadi. Mesinnya memang iya merau, getaran terasa dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala. Tapi tenaga malah terasa ngempos dan turun. Kalaupun naik, lama sekali. Dikasih tanyakan sedikit saja pasti larinya melempem lagi. Kemudian kekurangan yang kedua dari mesin overstroke ini adalah putaran RPM-nya rendah dan selalu kena limit. Ya memang mesin overstroke ini memang diuntungkan oleh panjang langkah pistonnya, tapi hanya pada kondisi motor berada di putaran bawah yang mampu mencapai torsi maksimal dengan RPM rendah. Tapi jika dihadapkan pada tenaga dan kecepatan maksimal, ini bermasalah. Mesin overstroke ini mempunyai keterbatasan di RPM mesin karena akan jebol jika terlalu dipaksakan berputar di RPM tinggi atau terlalu tinggi. Oleh karena itu, pabrikan menetapkan limit yang lebih rendah dari mesin overbore. Selain itu, panjang langkah piston atau seher mengakibatkan putaran mesinnya lebih lama untuk kembali ke titik awal. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah mesin terasa kasar dan bising. Hal ini berkaitan dengan gesekan piston dengan dinding silinder mesinnya. Karena traveling naik dan turunnya piston itu sangat panjang, maka gesekan akan lebih terasa. Dan jika RPM-nya semakin tinggi, maka getarannya juga akan bertambah besar. Jadinya jika karakter dari motor kalian adalah overstroke, jangan terlalu dipaksakan untuk sering digunakan di RPM tinggi, apalagi dengan remapping ECU atau ECM yang menaikkan atau meniadakan limit RPM-nya. Konfigurasi bor kali stroke yang lainnya atau yang terakhir adalah square atau knee square. Knee square berarti mendekati seimbang. Jadi mudahnya begini saja agar mudah dipahami. Jadi mesin square atau near square ini adalah perbandingan yang berimbang antara ukuran diameter piston atau seher dengan panjang langkahnya. Dan jika pun masih ada perbedaan lebih rendah atau lebih tinggi, perbedaannya itu akan kurang dari 0,99 mm atau 1 mm lah ya. Misalnya begini, 64,2 mm kali 64,8 mm itu masih dikatakan near square, atau 65,9 mm dikali 66,2 mm yang jika dikurangi selisihnya masih di bawah 0,99 mm, jadi masih bisa dikatakan imbang. Karakter dari mesin ini adalah mencari keseimbangan di putaran bawah, tengah, dan atas. Jadi untuk putaran bawah torsinya cukup baik dan di putaran atas juga tidak boyo atau loyo. Untuk kelebihan dari mesin square ini adalah tidak memiliki kekurangan di tenaga bawahnya atau putaran bawahnya, juga tidak boyo atau loyo di tenaga atasnya. Untuk stop and go bisa diandalkan. Konsumsi BBM masih terbilang wajar meskipun tidak seirit overstroke.
stroke. Tanjakan tidak terlalu kesulitan seperti mesin overboard. Jadi ya bisa dibilang konfigurasi mesin yang cari aman. Untuk kekurangannya mungkin ya dari karakternya itu sendiri lah ya. Untuk stop and go mungkin dia baik tapi tidak lebih baik dari overstroke. Untuk kecepatan dia tidak loyo tapi tidak lebih baik dari mesin overboard. Jadi tidak ada yang menonjol atau biasa-biasa saja. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalian pelajari atau pahami. Misalnya begini, ukuran diameter kali langkah atau bor kali stroke ini berbeda antara mesin motor yang satu dan lainnya. Bahkan hal ini berlaku untuk yang satu jenis. Misalnya sama-sama overstroke tapi panjang langkah pistonnya berbeda. Ada yang benar-benar panjang atau bahkan ada yang mendekati near square. Kemudian performa motor itu tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi dan bentuk dari silindernya, baik itu overbore, overstroke atau square, karena banyak faktor yang lainnya yang mempengaruhi performa mesin motor. Misalnya jenis mesinnya SOHC atau DOHC, hingga perbandingan kompresi dan bahan bakarnya. Ya terkadang mesin DOHC yang diciptakan untuk kecepatan malah dikombinasikan dengan konfigurasi near square, dan itu terjadi pada Honda CBR 150R. Atau mesin SOHC yang diciptakan untuk harian malah dikawinkan dengan overbore, misalnya pada Honda Vario 160. Atau yang benar-benar mengincar kecepatan seperti Suzuki GXR 150 yang mengawinkan mesin DOHC dengan overbore. Nah, untuk karakternya sendiri, jika kalian sudah memahami antara overbore, overstroke, dan near square, SOHC, DOHC, dan hal-hal lainnya seperti rasio kompresi bahan bakar, maka kalian akan mengetahui karakter dari sebuah motor. Misalnya begini, GSX itu real DOHC, tapi CBR 150 itu DOHC KW. Agar tidak keluar pendapat kalian yang seperti itu, maka lihatlah mesin DOHC dari CBR 150 ternyata dikombinasikan dengan mesin near square. Jadi wajar jika performanya tidak terlalu menggigit di putaran atasnya. Dan yang tahu alasan itu hanyalah Honda, karena mereka mengincar pasar. Permintaan 150 cc memang di situ. Jadi dengan memahami segala hal yang berkaitan dengan karakter motor, nantinya kalian akan bisa memperkirakan dan memprediksi performa dari setiap motor. Dengan wawasan yang cukup, pastinya tidak akan mengeluarkan pendapat asal-asalan atau asal bunyi. Pendapat kalian itu seharusnya bersifat objektif. Objektif di sini berdasarkan keadaan sebenarnya, bukan subjektif berdasarkan perasaan dan ego pribadi tanpa sumber yang valid dan perhitungan yang pasti. Baik, sekian konten kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada suatu hal yang ingin disampaikan bisa isi kolom komentar. Dan jika kalian menyukai konten admin ini, silahkan follow, like, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalanan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.